Pada kehamilan trimester ketiga terjadi di minggu ke-28 sampai 40. Pada periode berikut terjadi maturasi organ janin dan perubahan fisiologi maternal, yakni perubahan sistem kardiovaskular, respirasi, hematologi, endokrin, ginjal, muskuloskeletal, dan gastrointestinal. Di sisi lain, janin juga mengalami pematangan organ, terutama pada sistem saraf pusat dan paru-paru. Kemudian pada pembentukan sistem saraf pusat di janin, sel-sel otak berproliferasi dengan cepat dan terjadi proses pembentukan gyrus dan sulcus, proses mielinasi, dan hubungan sinaps antar saraf yang terjadi secara cepat. Kemudian, massa otak ini akan meningkat sekitar 3 kali lipat dari sebelumnya pada pertengahan kehamilan. Korteks cerebri juga sudah terbentuk dengan sempurna, sehingga dapat terjadi proses transmisi sinaps dan refleks primitif. Kemudian selanjutnya di sini ada sistem urinaria. Yang pertama di sini ada ginjal. Di sini bisa terjadi dilatasi pembuluh darah ginjal yang akibatnya itu bisa membuat ukuran ginjal membesar sekitar 1 cm. Hal ini dikarenakan karena adanya peningkatan renal blood flow dan juga GFR yang meningkat sekitar 50-60% yang dipengaruhi oleh hormon progesteron. Kemudian di sini juga bisa terjadi perubahan fungsi ginjal. Selanjutnya, pada ureter, di sini bisa terjadi dilatasi ureter atau hidroureter secara maksimal. Kemudian pada vesika urinaria bisa terjadi kandung kemih yang tertekan oleh uterus karena uterusnya membesar. Kemudian bisa terjadi relaksasi otot polos kandung kemih yang dipengaruhi oleh hormon progesteron juga. Yang terakhir bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Perubahan sistem reproduksi pada uterus, hipertrofi dan hiperplasia miometrium mencapai maksimal. Berat uterus meningkat dari kurang lebih 70 gram menjadi 1.100 gram di akhir kehamilan. LOS terbentuk jelas pada trimester 3. Uterus menjadi irritable, sensitif terhadap oksitosin, kontraksi berat seni Higgs meningkat frekuensi dan intensitas namun tidak teratur dan tidak menyebabkan perubahan serviks progresif. Untuk serviks, terjadi pematangan serviks menurut penurunan kolagen, peningkatan kandungan air, remodeling jaringan ikat, secara klinis tampak pelunakan, pemendekan, dilatasi ringan pada sebagian ibu. Selanjutnya pada vagina, peningkatan vaskularisasi, ada warna kebiruan, ada epitel vagina menebal kayak glycogen, mendukung keluar lactobacillus, kemudian sekresi vagina meningkat, elastisitas jaringan meningkat. Ligamen dan jaringan penyangga panggul, hormon relaksasi progesteron menyebabkan relaksasi simfisis pubis, lunakan ligamen sakroiliac, secara klinis dapat menimbulkan nyeri punggung, bawah, dan pelvis. Untuk payudara, lobulus dan areola berkembang maksimal, kolostrum dan dapat keluar spontan, areola membesar dan menggelap, kelenjar mengembali menonjol. Baik itu sistem kardiovaskular sendiri, perubahan fisiologis pada trimester 3 dapat dilihat dari cardiac output. Memang selama kehamilan terjadi peningkatan CO sebesar 30-60% dan ini utamanya terjadi di trimester pertama. Lalu puncaknya di trimester 2 dan di trimester 3 itu tetap tinggi hingga ke persalinan. Pada trimester 3, penentu utama dari peningkatan CO ini akibat karena peningkatan heart rate. Karena stroke volume itu menurun akibat pembesaran uterus yang menekan vena cava inferior sehingga menurunkan arus balik vena. Untuk systemic vascular resistance itu karena adanya progesteron terjadi penurunan sebesar 35-40%. Namun pada trimester 3 itu perlahan kembali ke nilai pre-pregnancy. Untuk tekanan darah baik sistolik maupun diastolik itu terjadi penurunan. Namun di trimester 3 itu mulai naik kembali. Lalu untuk heart sounds memang umum terjadi systolic murmur dan juga third heart sounds. Untuk ECG terjadi perubahan letak jantung akibat pembesaran uterus. Ini bisa dilihat dari small Q waves and inverted T waves in lead 3, ST segment depressions, and T wave inversions in inferior and lateral leads and also left axis shift. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perubahan fisiologi dari sistem hematologi pada kehamilan trimester 3. Di sini akan saya bagi menjadi aspek maternal dan aspek fetal. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa pada kehamilan trimester 3 terjadi peningkatan volume plasma sebesar 40-50% dari kondisi awal. Selanjutnya, kalau kita tinjau dari sel darah, terutama pada eritrosit, di sini terjadi peningkatan massa eritrosit sebesar 20-30%. Namun volume plasma meningkat menyebabkan adanya hemodilusi sehingga hemoglobin dan hematokrit akan mengalami penurunan atau disebut anemia fisiologis. Kemudian dari sel pembekuan darah, di sini terjadi peningkatan dari fibrinogen dan faktor koagulasi. Hal ini menyebabkan kondisi hiperkoagulabilitas yang meningkatkan risiko tromboemboli. Selanjutnya, dari aspek fetal, bahwa pada janin semua hematopoiesis pada trimester 3 itu terjadi pada sumsum telur tulang pada tubuh janin. Dan hemoglobin yang dominan adalah hemoglobin fetus yang terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai gamma dengan afinitas oksigen yang tinggi. Fisiologi kehamilan trimester 3 pada ibu bagian sistem respirasi, yaitu untuk uterus ini itu membesar sehingga diafragma terdorong ke atas. Tetapi kapasitas vital ini tetap stabil berkat kompensasi pelebaran diameter torak. Hormon progesteron sendiri ini bisa meningkatkan volume tidal dan ventilasi per menit sehingga terjadi penurunan respiratorik ringan. Adaptasi ini dapat mempermudah pembuangan CO2 pada janin sehingga ibu sering merasakan sesak ringan terutama di trimester terakhir. Untuk janinnya itu paru janin ini terjadi pada fase sakular dan fase alveolar. Pada fase sakular ini terbentuk saculus terminalis, lalu fase alveolar ini ditandai dengan perkembangan alveoli untuk mempermudah difusi oksigen. Nah, selama proses ini pneumonia tipe 2 itu memproduksi surfaktan yang mencegah kolaps alveoli. Produksi surfaktan umumnya cukup pada usia kehamilan 32 sampai 34 minggu dan dapat dipercepat dengan pemberian glukokortikosteroid. Lalu selanjutnya ada dari sistem gastrointestinal. Yang pertama dari maternal. Jadi mual, muntah, heartburn, dan konstipasi adalah gejala paling umum dari kehamilan yang disebabkan karena adanya perubahan saluran gastrointestinal seiring dengan pembesaran uterus. Lalu meningkatnya progesteron akan menyebabkan lower esophageal sphincter relax sehingga refleks ke gastroesophagus dan akan menyebabkan heartburn. Lalu pelebaran uterus akan menekan organ abdomen sehingga motility
motililitas usus akan melambat. Lalu selanjutnya dari fetal, maturasi dari saluran gastrointestinal dimulai dari uterus. Tetapi beberapa fungsi, misalnya mekanisme dinding epitel, struktur aksesoris prekelenjar, dan sistem imun usus berkembang dengan sempurna beberapa bulan atau beberapa tahun setelah kelahiran. Lalu perubahan pada permeabilitas usus dan indikator terkait pada penyakit yang berkaitan dengan kehamilan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Baik, lalu ada perubahan fisiologis pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu perubahan postur tubuh, terjadi peningkatan lordosis lubal akibat besaran uterus yang bergeseran pusat gravitasi ke anterior bahu dan ditarik ke belakang dan kepala lebih ke depan untuk kompensasi keseimbangan. Lalu kondisi ini sering menimbulkan nyeri punggung bawah. Lalu dua, ada relaksasi ligamen tersendi, hormon relaksin, estrogen dan progesteron menyebabkan ligamen menjadi lebih longgar, terutama mengenai sendi subchoroidaka dan cervicis pubis. Ini bertujuan mempersiapkan persalinan, namun meningkatkan resiko nyeri panggul, instabilitas sendi, serta gangguan gaya berjalan. Lalu ada perubahan pada otot abdomen, otot rectus abdominis mengalami pergelangan dan penipisan. Dapat terjadi diastasis recti atau pemisahan linear aba. Konsekuensinya itu penurunan stabilitas core, nyeri punggung, penurunan efektivitas mengejar. Lalu yang keempat ada beban berlebih pada ekstremitas bawah, dikarenakan peningkatan berat badan dan dari cairan, maka terdapat tekanan pada pinggul, lutut, dan pergelangan kaki, sehingga dapat muncul nyeri lutut, kram otot betis, dan edema tungkai. Lalu yang kelima ada perubahan gaya berjalan, disebabkan oleh pelebaran pelvis dan relaksasi ligamen panggul, sehingga gaya berjalan menjadi lebih melebar dan tidak stabil. Lalu yang keenam atau terakhir ada nyeri muskuloskeletal umum. Keluhan yang sering muncul itu biasanya nyeri punggung bawah, nyeri panggul posterior, dan nyeri cervicis pubis. Biasanya bersifat fisiologis namun perlu dibedakan dengan kondisi patologis. Terima kasih. Untuk imunologi sendiri bisa dilihat dari sisi maternal dan juga janin. Untuk maternal sendiri, yaitu pada imunitas innate, decidual natural killer atau di NK cell berperan penting dalam berinteraksi langsung dengan esterphilus trophoblast sehingga memfasilitasi invasi trophoblast. Namun pada imunitas adaptif, regulatory T cell atau Treg itu akan mengekspresikan FXP3 yang berperan utama dalam mempertahankan toleransi imun maternal terhadap janin. Nah, untuk sistem imun pada janin sendiri itu masih belum matang dibandingkan anak dan dewasa. Perkembangan sistem imun itu mulai terjadi pada usia kehamilan 9 hingga 15 minggu, dan pada saat ada infeksi, janin itu terutama dimediasi oleh imunitas innate seperti makrofag dan juga sel dendritik. Selain itu, janin juga memperoleh imunitas pasif melalui transfer IgG maternal lewat plasenta yang meningkat cepat setelah usia kehamilan 16 minggu dan mencapai kadar setara ibu pada sekitar 26 minggu. Untuk sistem endokrin, yang pertama ada menstrual cycle, yaitu munculnya menstruasi pertama ibu pasca kehamilan. Frekuensi dan intensitasnya tergantung sama hormon prolaktin pada ibu. Penurunan GnRH, FSH, dan LH ini menyebabkan penurunan kadar hormon lain, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Akhirnya menstruasi pada ibu tidak terjadi. Pada ibu menyusui biasanya menstruasi muncul setelah 4-5 bulan pasca kehamilan, bahkan sampai bisa jadi dalam 2 tahun. Yang kedua yaitu ada fungsi tiroid, yaitu HCG yang memiliki fungsi seperti hormon tiroid turun drastis saat postpartum. Lalu yang ketiga ada sensitivitas insulin, biasanya mengakibatkan efek diabetes saat kehamilan. Biasanya kembali ke normal setelah 2-3 hari postpartum.